Oke, selamat datang kembali di channel Riset Dopamin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penonton lagi, dari subscriber lagi. Kemarin ada yang bertanya gini, Bang, apakah mimpi basah itu termasuk relapse? Apakah berhubungan seksual itu juga termasuk relapse? Nah, ini pertanyaan yang sering banget diajukan oleh teman-teman yang sedang di awal di journey nofap, sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO. Karena memang ini sedikit agak tricky gitu ya. Ada banyak orang yang dipaham nofap, ada dipaham semen retention. Nah, kalau semen retention nanti akan saya jelaskan di akhir video ini ya. Nah, kita berbicara nofap terlebih dahulu. Saya asumsikan si penanya ini baru mengenal nofap ya. Nah, kalau kita berbicara nofap, nofap itu kan sebuah gerakan di Amerika sana, di luar lah pokoknya. Tahun 2011 kalau nggak salah. Dan kata vape sendiri itu kan kata slang atau kata gaul dari arti masturbasi. Nah, berarti kalau no vape berarti kan tidak masturbasi. Dan apa misi dari gerakan no vape ini? Misinya adalah untuk mengurangi kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Itu udah clear ya, udah jelas banget. Dan ketika ditanya apakah mimpi basah itu adalah relapse, kalau kita berbicara konteks nofap, tentu saja itu bukan relapse. Karena ketika mimpi basah, tentu kamu nggak nonton pornografi kan, tentu kamu nggak masturbasi kan, meskipun ya sama-sama orgasme, sama-sama mengeluarkan sperma, ejakulasi gitu ya. Tapi untuk P dan M-nya, pornografi dan masturbasi, kamu tidak melakukan itu. Karena kamu ya mimpi basah, tidur, dan kamu nggak bisa kontrol mimpi kamu. Dan mimpi basah itu nggak bisa kita prediksi kapan terjadi gitu ya. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau berbicara tentang apakah mimpi basah relapse, tidak sama sekali. Dan ketika berbicara tentang hubungan seksual, di sini saya tidak akan mengatakan moralitas ya. Tidak akan mengatakan apakah itu baik atau enggak gitu ya. Kalau dalam konteks mungkin ada orang yang mengatakan ya open BO kemudian sama pacar atau di luar nikah lah gitu ya ibaratnya. Saya tidak akan berbicara moralitas, tapi kalau kita berbicara apakah relapse, ini bukan relapse. Dan bahkan menurut saya hubungan seksual itu juga suatu hal yang alami, yang natural, yang memang dialami oleh manusia gitu ya. Kalau pornografinya itu sesuatu yang tidak alami. Dan justru kalau berhubungan seksual itu kan ada sebuah effort yang lebih ya, di mana kita harus merayu wanita, di mana kita harus meyakinkan wanita, di mana kita harus agar wanita itu mau gitu ya. Ada sebuah proses yang panjang gitu ya. Katakanlah kalau open BO ya, kita ada proses untuk negosiasi dan lain-lain lah ya. Nggak tahu lah, saya nggak pernah open BO gitu ya. Tapi dibandingkan dengan pornografi yang sifatnya instan, itu secara hubungan seks itu lebih bagus karena ya itu memang sesuatu yang alami. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan moralitas ya. Dan kesimpulannya adalah mimpi basah itu bukan relapse, terus kemudian berhubungan seks itu juga bukan relapse. Nah, sekarang kita berbicara tentang semen retention. Tadi kan ada nofap ya. Ini semen retention itu adalah sebuah paham di mana seorang pria bagaimana caranya agar meminimalisir pengeluaran sperma, meminimalisir ejakulasi. Oke, ini sebenarnya adalah sebuah paham kuno dari ajaran Taoisme, dari pokoknya di agama-agama kuno itu udah ada sebenarnya. Kayak di Hindu kayaknya Brahmacharya atau apa gitu ya. Saya nggak begitu paham tentang hal tersebut. Pada intinya adalah mereka itu punya paham kalau sperma itu suatu zat yang berharga bagi manusia. Sehingga bagaimana caranya itu diminimalisir dan dikonversi menjadi sebuah energi yang unlimited yang bisa berguna untuk pria tersebut untuk untuk dalam artian pria tersebut kalau punya misi yang besar itu bisa membantu pria tersebut mencapai mimpi tersebut dengan bantuan energi yang tidak dikeluarkan melalui ejakulasi. Intinya seperti itu ya. Dan kalau kita berbicara mimpi basah dalam konteks semen retention, tentu itu relapse.
tentu itu ibaratnya ya relapse lah. Karena memang kalau di semen retention yang saya tahu itu ada aturan bagaimana, ada caranya kok, bagaimana cara agar tidak mimpi basah, dengan dietnya, dengan kita harus relax sebelum tidur. Karena sepengalaman saya kalau malamnya itu agak mikir-mikir jorok, biasanya biasanya ya, kebanyakan saya seringnya mimpi basah gitu ya. Mungkin ini juga dialami oleh banyak orang juga. Dan soal berhubungan seks, ini juga ada paham dari semen retention, orang-orang yang melakukan semen retention, mereka itu bisa mendapatkan orgasme tanpa berejakulasi atau bahkan tidak orgasme. Bahkan tidak ya kalau nggak orgasme apalagi sampai ejakulasi gitu ya. Tapi ada juga yang tadi saya mengatakan namanya adalah orgasme tanpa ejakulasi. Ini memang ada orang yang kayak gitu. Memang sengaja untuk agar spermanya itu diawet gitu ya, di agar dalam tubuh aja. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak tahu caranya gimana untuk multi orgasm man itu, karena itu memang butuh latihan yang cukup intens, dari mulai latihan pernafasan, latihan otot apa namanya, otot prostat kalau nggak salah, atau otot pinggul, banyak caranya gitu ya. Itu sekedar informasi bagi diri kamu aja ya, buat yang mengenal semen retention, bahwa itu mungkin kalau sesuatu yang sifatnya mengeluarkan sperma itu adalah relapse bagi orang-orang yang paham semen retention. Tapi kalau kamu baru mengenal NoFap, itu bukan relapse. Sebatas kamu, pokoknya yang penting kamu itu nggak nonton pornografi, nggak masturbasi, aman, kamu nggak relapse. Oke? Mungkin video ini bisa menjawab pertanyaanmu, dan bagi dirimu yang pengen mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang rahasia alam bawah sadar untuk menghentikan kecanduan PEMO, saya udah menulis sebuah mini ebook 15 halaman yang bisa kamu konsumsi secara mudah. Dengan sekali duduk kamu udah tahu apa maksud dari yang saya sampaikan. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa dapatkan ebook tersebut hanya dengan harga 20.000 saja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.